Hai teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Untuk mengawali kegiatan kita, marilah kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita lakukan di kedepan waktu akan memberikan kita banyak pelajaran dan hikmah. Selanjutnya adalah prasangka baik. Prasangka baik memiliki antonim atau memiliki kebalikan, yaitu su'uzon. Su'uzon adalah perasaan penuh curiga terhadap orang lain. Hukum sifat su'uzon di sini adalah haram, maka harus dihindarkan. Husnuzon sendiri adalah prasangka baik atau perasaan baik terhadap orang lain. Sikap husnuzon dalam kehidupan sehari-hari karena Allah, maka Allah pun akan bersamanya. Berdasarkan hadis Nabi, ana indi dhanni abadi bi indhanna khairan falahu wa indhanna syarran fasyarrun falahu. Rawah Ibnu Hibban. Artinya, aku selalu bersama prasangka hambaku terhadap diriku. Jika dia baik sangka kepadaku, maka ia mendapat apa yang ia sangka. Dan jika ia buruk sangka kepadaku, maka ia akan mendapat apa yang ia sangka kepadaku. Husnuzon terbagi 3 bagian. Yang pertama, husnuzon terhadap Allah, husnuzon kepada diri sendiri, dan husnuzon kepada sesama manusia. Husnuzon kepada Allah itu dapat kita lakukan dengan ikhlas menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian sabar menerima segala ketentuan Allah, dan terakhir bisa dengan bersyukur atas segala ketentuan Allah. Yang kedua, husnuzon kepada diri sendiri atau selalu berbaik sangka kepada diri sendiri bisa dilakukan dengan percaya diri terhadap kemampuan diri, kemudian berikhtiar dengan maksimal, artinya berusaha dengan maksimal. Jika kalian ingin pintar, itu kalian giat dalam menuntut ilmu. Jika kalian ingin mendapatkan sesuatu atau meraih prestasi, kalian harus mempunyai inisiatif bahwa diri saya mampu melaksanakan apa yang saya impikan atau yang saya inginkan. Yang terakhir adalah husnuzon kepada sesama manusia. Sebagai makhluk sosial yang hidup ini tidak bisa dengan hanya diri kita sendiri, tapi membutuhkan orang lain, itu pasti juga harus mempunyai prasangka baik sehingga diri kita itu tidak dijauhi dalam keluarga, tidak dijauhi dengan tetangga, atau tidak dijauhi dengan masyarakat, bangsa atau negara kita sendiri. Oleh karenanya, prasangka baik ini sangat perlu untuk kehidupan diri kita, karena sesuai dengan hadis ini, prasangka itu sesuai dengan apa yang diprasangkakan hamba. Apabila kita berprasangka buruk, maka akan terjadi hal buruk. Apabila kita berprasangka baik, maka akan terjadi hal baik. Selanjutnya, cara menumbuhkan sikap husnuzon. Yang pertama, tekun mempelajari Islam dan semangat untuk mengamalkan. Kemudian berteman dengan orang-orang yang suka husnuzon dan menjauhkan diri dari orang-orang yang suka berbuat suuzon. Dalam hal ini, kita harus menjauhi orang-orang yang selalu berpikir buruk terhadap orang lain atau selalu menggosipkan orang lain, seperti itu. Yang selanjutnya, menumbuhkan semangat berpikir positif. Apapun yang orang lain itu lakukan, mau itu baik ataupun salah, itu kita harus tetap berpikir positif dan
Yang terakhir, memahami keutamaan husnuzon dan bahaya suuzon. Jadi harus paham dulu bagaimana keutamaan husnuzon. Kalau misalnya saya sudah jelaskan tadi, husnuzon itu adalah prasangka baik. Kalau misalnya berprasangka baik terhadap diri, maka akan mendapatkan kebaikan. Kalau misalnya berprasangka buruk terhadap diri, maka akan terjadi hal buruk. Manfaat perilaku prasangka baik. Yang pertama, terhindar dari sikap iri dan dengki terhadap nikmat yang diperoleh orang lain. Kemudian hati menjadi lebih tenang, ya. Coba dibayangkan kalau misalnya kita hidupnya selalu suuzon, ada orang lain atau tetangga kita, teman kita mendapatkan prestasi yang baik gitu kan, mendapatkan juara, tetapi kita selalu berprasangka buruk atau memikir hal-hal yang buruk tentang bagaimana dia mendapatkan prestasi gitu kan, bagaimana dia mendapatkan misalnya harta yang banyak, apakah dengan berbuat curang atau apapun. Nah, itu akan membuat hati kita dan diri kita itu menjadi tidak tenang karena selalu memikirkan hal-hal yang buruk terhadap orang lain. Kemudian selalu berpikir positif. Apapun yang dilakukan oleh seseorang terhadap diri kita, anggaplah itu pelajaran untuk kita supaya kita menjadi lebih baik, sehingga kita tidak punya prasangka buruk terhadap orang tersebut. Kita akan selalu berprasangka baik. Selanjutnya, mudah bersaudara dengan orang lain. Dalam hal ini, jika kita selalu memiliki prasangka baik, maka orang lain pun akan tenang terhadap, atau orang lain pun akan tenang bergaul dengan kita karena kita tidak punya prasangka buruk terhadap orang lain. Sekian penyampaian materi hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan memberikan kita manfaat dan beberapa pelajaran untuk kehidupan kita. Barakallahu fi iyaya wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.